Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku dan teman-temanku semuanya yang selalu setia dalam channel YouTube Mas Al Audio. Ataupun yang baru bergabung di dalam channel YouTube ini, alhamdulillah teman-teman semuanya adalah salah satu atau beberapa orang yang beruntung. Kenapa? Karena teman-teman semuanya apabila mempelajari perhitungan ini dan mempraktikkan, insya Allah teman-teman semuanya akan mendapatkan suatu keuntungan. Kenapa? Karena dengan budget yang cukup ringan atau enggak begitu besar, kita bisa merakit speaker yang begitu banyak. Nah, seperti itu ya teman-teman. Dasarnya yaitu perhitungan yang ada ini. Mohon maaf kepada teman-teman semuanya mungkin dan tentunya beberapa bulan ini saya jarang banget membuat video ya, karena situasi keadaan yang ada, dan tentunya mungkin beberapa hari yang lalu saya buat video dan tentunya itu video pendek saja dan bukan soal perhitungan. Dan kali ini saya akan membahas suatu perhitungan, dan tentunya sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya yang sudah saya simpan di galeri saya, dan insya Allah akan saya bahas satu persatu ya teman-teman, dan semoga tentunya itu semua terjawab, atau akan saya jawab semua ya, jangan cukup banyak itu tadi. Dan baik teman-teman semuanya, di sini ada salah satunya pertanyaan dari Mas Selviani Taluk ya. Untuk Mas Selviani Taluk, semoga Masnya melihat apa yang akan saya jelaskan dari pertanyaan yang telah dibuat. Dan ini bisa jadikan juga suatu inspirasi untuk teman-teman semuanya ya. Yaitu pertanyaannya, power yang akan dirakit atau Mas Taluk ini akan merakit suatu rangkaian power ampli ya teman-teman, dengan spesifikasi 10 ampere 45 volt AC ya, dan elko yang dimiliki yaitu 10.000 mikro dengan voltase 80 volt sebanyak 8 piece ya. Untuk transistor final itu berapa set per channelnya dengan beban 18 in 500 watt per channelnya ya. Jadi daya speaker itu adalah yang dijadikan suatu acuan ya teman-teman ya. 18 in 500 watt, entah nggak tahu merek apa, yang jelas ini dayanya cukup kecil sekali ya. Kalau misalkan dengan diameter 18 in, diameter lingkaran 18 in, speaker tersebut dayanya 500 watt, cukup kecil. Tapi nggak apa-apa, kita akan bahas sesuai dengan pertanyaan yang ada, dan bukan berarti ini hanya untuk khusus 18 in ya teman-teman. Bisa untuk 15 in, 12 in, dan untuk 10 in pun bisa ya teman-teman ya. Mungkin yang membedakan di koilnya saja ya. Jadi kalau misalkan koil lebih besar, nanti bisa dilebihi untuk sisa muatan listriknya. Dan itu gampang sekali, nanti bisa dibahas ya teman-teman. Yang pertama ya, dari suatu pertanyaan atau suatu pernyataan yang dibuat dari Mas Talu tadi, yang pertama yang akan saya koreksi yaitu soal elko. Ya teman-teman, elko yang dipasang nilainya 10.000 mikro, itu kapasitasnya sudah oke ya, sudah sesuai untuk kapasitasnya. Akan tetapi untuk voltasenya itu menggunakan 80 volt. Nah, saran dari saya dan koreksi dari saya, untuk lebih baiknya itu menggunakan 100 volt DC jika ada. Mas, berarti 80 volt nggak bisa dong? Bukan berarti 80 volt nggak bisa. 80 volt tetap bisa. Akan tetapi yang jadi acuan di sini adalah untuk daya maksimal ataupun untuk jangka panjang. Kalau misalkan elko dengan voltase yang rendah ya 80 volt, sedangkan kita menggunakan 45 kali 2 sama dengan 90. Untuk jangka amannya teman-teman bisa gunakan 100 volt. Kalau misalkan masih menggunakan 80 volt, nah itu dikhawatirkan nanti kualitas elko akan menurun tentunya. Kalau misalkan kita menggunakan tegangan di bawah daya maksimal 45 kali 2 90 volt, itu akan beresiko meletus dan lain sebagainya ya teman-teman semuanya ya. Dan itu ingat untuk jangka panjang, kalau misalkan untuk jangka pendek gak jadi masalah sih, masih tetap aman. Jadi untuk Mas Taluk, untuk lebih baiknya jika ada bisa gunakan yang voltasenya 100 volt DC saja. Oke. Selanjutnya kita akan mencari daya PSU-nya teman-teman semuanya ya. Kita akan mencari daya PSU dari 10 ampere 45 volt AC yang telah disediakan ini teman-teman. Nah, dengan 10 ampere 45 volt AC ini, nah berapa per set transistor finalnya untuk 500 watt kali 4 atau 500 watt kali 2 per channelnya. Nah, kita akan bahas teman-teman. Kita akan masuk ke rumus daya. Rumus daya yaitu
P sama dengan I ini adalah ampere dikali dengan VT. VT ini adalah volt total dibagi dengan cos P. Cos P ini adalah faktor kerugian daya. Jadi teman-teman semuanya nggak usah berpikir nanti kerugian dayanya gimana, ininya gimana. Nggak usah pikir lagi. Kenapa? Karena kita sudah memasukkan nilai faktor penyebab kerugian daya yaitu sebesar 0,8 standar dari kelistrikan atau standar PLN lah seperti itu ya, yaitu 0,8 seperti itu ya teman-teman. Jadi ampernya berapa yang kita gunakan? 10 ampere. 10 dikali dengan voltasenya berapa? 45 dikali 2 karena ada total. Ingat ya teman-teman, trafo yang kita gunakan itu adalah trafo yang keluarannya 2 45 ada center tabnya CT terus 45. Jadi harus dikali 2 teman-teman. Jangan hanya 45 saja. Kalau misalkan 45 saja tentu itu tidak akan pernah sesuai. Kalau dipraktikkan nanti transistor finalnya sangat mudah panas. Mungkin teman-teman ada yang sudah praktikkan dengan cara itu, transistor finalnya mudah panas. Nah seperti itulah. Kenapa? Karena kita tidak memasukkan keseluruhan tegangan yang keluar. Kita hanya memasukkan 45 saja. Seharusnya ada 2 keluaran tegangan dalam trafo yang memiliki nilai center tab. Paham? 45 dikali 2 dibagi dengan faktor kerugian daya. Jadinya berapa? 1125 watt. Nah ini adalah daya PSU dari 10 ampere 45 volt AC teman-teman semuanya. Dan tentu kalau misalkan kita sudah mengetahui daya tersebut, kita juga wajib mengetahui muatan listriknya berapa. Nah, muatan listrik ini untuk apa sih Mas kita dapat ketahui? Nah, tujuannya adalah untuk apabila kita membebani speaker pada rangkaian power ampli kita keseluruhan itu tidak melebihi muatan listrik yang ada ini teman-teman. Contohnya kita mau gunakan speaker 18 in 3 2 15 in 2 12 in 2, 10 in 2. Keseluruhan muatan listriknya itu tidak boleh melebihi 900 VA. Walaupun itu dibuat menjadi beberapa channel. Kenapa Mas? Kalau misalkan kita buat menjadi beberapa channel, beberapa CH, keseluruhan beban tersebut melebihi 900 VA, 100% nanti akan ada masalah pada speaker. Ada masalah pada driver. Pada transistor final. Pastinya pada speaker, pada PSU ya. Yang jelas itu pada PSU. Kenapa? PSU-nya itu nggak kuat untuk beban yang segitu banyaknya. Banyaknya gimana Mas? Karena muatan listriknya melebihi muatan listrik dari si PSU ini. Jadi tidak diperbolehkan melebihi muatan listrik dari PSU ini. Dan kita akan tahu nanti bebannya berapa sih, kira-kira masih sisa nggak atau di bawahnya 900 VA atau tidak. Nah kalau misalkan lebih baiknya dikurangin supaya tidak melebihi 900 VA. Tapi kalau cuma untuk 500 kali 4 sih nggak akan lebih jauh sisanya teman-teman ya. Nah baik teman-teman semuanya, itu pentingnya kita mengetahui. Dengan rumus Q sama dengan P dikali dengan cos P. P-nya ini teman-teman ya, daya PSU tadi dikali dengan faktor kerugian daya sama dengan 900 VA. Nah kita tidak boleh melebihi beban kita tidak boleh melebihi 900 VA. Seperti itu ya teman-teman. Dan selanjutnya setelah kita ketahui ini, untuk Ilko sudah di atas ya. Untuk nilai 8 pis sudah sesuai ya. Dengan 10 ampere 45 volt AC sudah sesuai. Cuma voltasenya aja yang kita kalau ada lebih baiknya di 100 volt. Final keseluruhan yang harus kita pasang. Nah ini teman-teman semuanya ya, ada jumlah transistor final keseluruhan yang harus kita pasang. Keseluruhan. Mas kenapa kalau misalkan kita nggak pasang keseluruhan? Contoh, ketemu transistor final sebanyak 9 set. Tapi kita pasang hanya 5 set aja ataupun 3 set aja. Kalau teman-teman semuanya pasang di bawah kapasitas yang ada, maka nanti pasti akan terjadi panas berlebihan pada transistor final. Tuh ya. Mas saya kan cuman pakai 2 set aja per channelnya untuk beban tersebut. Sisanya gimana? Sisanya nanti bisa teman-teman buat untuk channel yang lainnya atau beban speaker yang lainnya.
ya teman-teman ya. Jadi pastikan semuanya itu wajib terpasang seperti itu. Untuk mengetahui berapa set transistor final yang kita pasang, maka daya tersebut, daya di atas ini 1125 kita bagi dengan daya transistor final per satu setnya. Contoh, kita menggunakan transistor final Toshiba. Sesuai dengan datasheet yang ada, final Toshiba tersebut dayanya yaitu 150 watt. Maka 1125 dibagi dengan 150 sama dengan 7,5. Nah, ini di sini penentuan juga teman-teman. Kalau misalkan 7,5, 5 ini kan mendekati nilai 10 ya, mendekati ya. Maka dari itu kalau kita bulatkan di 8 set, itu pasti akan ada peluang panas teman-teman semuanya. Kenapa? Karena hanya toleransinya 5 aja, nilai 5 saja toleransinya teman-teman ya. Kalau misalkan kita bulatkan di 8 set, maka dari itu untuk lebih baiknya kita bulatkan di 9 set transistor final yang harus terpasang. Seperti itu teman-teman semuanya cara menentukannya. Contoh lagi nih, misalkan di sini ada 6,8 misalkan seperti itu. Nah, seperti ini kalau kita bulatkan di 7 set pasti akan panas finalnya teman-teman. Gak bisa kita bulatkan di situ, maka kita tambahkan 1 set. Jadinya berapa? Kita tambahkan jadinya 8 set keseluruhannya harus kita pasang. Seperti itu teman-teman ya. Dan selanjutnya dengan beban speaker 500 watt kali 2 per channelnya, maka 2 CH 4 speaker 500 watt yang akan kita pasang, yang akan Mas Taluk pasang nih ya kan. Nah, kita akan hitung berapa daya beban tersebut dan membutuhkan berapa transistor final, berapa muatan listriknya. Channel 1 500 watt kali 2 ya. Kita cari muatan listriknya nih teman-teman. Q sama dengan P dibagi dengan R ya. P nya berapa? 500 watt ya. 500 watt dikali 2 berapa Mas? 1000 watt ya teman-teman ya. Maka 1000 dibagi dengan R nya berapa? 8 ohm ya teman-teman ya. Kalau misalkan dengan perhitungan atau kita sedang berhitung ya, walaupun itu 2 speaker, ingat ya, walaupun itu 2 speaker tetap kita bagi dengan 8 ohm. Nah ini tetap kita bagi dengan 8 ohm ya teman-teman ya. Ya. Jadi Mas kan 500 kali 2 kalau kita ukur tuh ketemunya R-nya turun Mas. Misalkan jadi 4 ohm. Nah, seperti itu. Ya, anggaplah misalkan 4 ohm. Tapi kalau misalkan dari perhitungan yang ada tetap kita bagi 8 ohm ya, teman-teman, kecuali teman-teman menggunakan speaker yang memang speaker subwoofer ya, subwoofer mobil misalkan itu 4 ohm. Nah, maka teman-teman bagi 4 ohm seperti itu ya. Kalau misalkan 8 ohm maka teman-teman bagi 8 ohm seperti itu. Maka ketemunya berapa Mas? 1000 dibagi dengan 8 ohm yaitu 125 VA. Nah, ini muatan listrik dari 500 watt kali 2 atau 1000 watt tadi. Beban 500 kali 2 channel 1. Dan tentunya channel 2 sama ya teman-teman. Kenapa? Karena bebannya sama. Jadi di sini tidak saya hitung lagi untuk channel 2 karena channel 2 nilainya sama. Dengan beban tersebut 125 VA, beban ini teman-teman 1000 watt tadi itu membutuhkan transistor final berapa set. Nah, ini teman-teman wajib ketahui juga ya. Gimana cara mengetahuinya? Nah, kita coba hitung kalau misalkan kita menggunakan 1 set. Kalau misalkan kita menggunakan 1 set, apakah bisa untuk beban tersebut? Nah, ini analisanya di sini teman-teman ya. Kita coba hitung. Q sama dengan P dikali dengan cos P ya, sama dengan P nya berapa. Nah, ini kita menghitung final ya teman-teman. Maka kita ketahui dayanya per 1 set sesuai dengan datasheet yang ada 150 watt ya untuk transistor final, dikali dengan cos P. Berapa cos P nya? 120 VA. Nah, sekarang kita ambil kesimpulan dari 1 set final tadi 120 VA ya, dikurang dengan beban 125 VA, apakah sesuai? Ya, apakah sesuai? Dan sama dengan nilainya adalah minus 5, berarti kurang dari 5, dan itu tidak bisa kita aplikasikan teman-teman ya. Kalau misalkan seperti itu tidak bisa kita aplikasikan. Kenapa tidak bisa kita aplikasikan? Karena ini sangat minim sekali teman-teman ya, minus 5, nggak bisa kita aplikasikan. Pasti nanti transistor finalnya panas berlebihan. Nah,
contoh lagi yang kedua, kita analisa nih teman-teman. Kalau misalkan kita menggunakan 3 set. Nah, Q sama dengan P dikali dengan cos P. 150 ini adalah daya transistor final per satu setnya dikali 3. Kita menggunakan 3 set sama dengan 450. 450 dikali dengan 0,8 sama dengan 360 VA dikurang dengan 125 beban sama dengan 235 VA. Nah, ini bisa diaplikasikan teman-teman, bisa digunakan. Tapi kalau misalkan kita gunakan 235 VA ini sisanya masih sangat banyak teman-teman ya. Kenapa 360 ini kita kurangi 125 masih sisanya 235 VA. Nah, dengan 235 VA ini ya, ini bisa merusak speaker. Kalau misalkan kita daya maksimal ya teman-teman, potensi kita besarkan full misalkan. Setelah itu nanti tune control mixer kita bukannya beban maksimal, itu ada potensi suara bisa over teman-teman ya, bisa over. Kalau over lama-lama ke over itu akan beresiko pada si speaker. Nah, kalau misalkan teman-teman gunakan ini ya, terus baiknya gimana Mas? Nah, kita coba analisa lagi teman-teman. Kita menggunakan 2 set. Nah, seperti ini ya. Kita menggunakan 2 set. Q sama dengan P dikali dengan cos P. P-nya berapa? 150 dikali dengan 2. 150 kali 2 sama dengan 300. 300 dikali 0,8 sama dengan 240 VA. Nah, dengan 240 VA bebannya 125, maka kita kurangi ketemunya 115 VA. Nah, nilai 115 VA ini sangat lebih aman daripada kita menggunakan 235 VA. Kalau misalkan kita mau geber-geberan seperti itu teman-teman, insya Allah sangat aman sekali teman-teman. Jadi dengan 3 kesimpulan tersebut, mana yang lebih pantas kita gunakan, yaitu kita bisa lebih pantas gunakan yang 115 VA. Dan kalau misalkan 2 set bisa, ngapain kita harus menggunakan 3 set? Dari situ kita bisa irit materi, irit keuangan kita. Kita bisa gunakan 2 set, tidak perlu kita gunakan 3 set. Paham teman-teman semuanya? Nah, itu pentingnya kita berhitung teman-teman, agar tidak ada kerugian dalam rakitan yang kita buat. Dan tentunya untungnya kita pasti banyak dong kalau kita memahami perhitungan. Nah, seperti itu teman-teman. Kesimpulannya CH2 pun sama perhitungan dengan ini ya, karena bebannya pun sama. Jadi teman-teman semuanya, untuk 9 set transistor final tadi ya, 9 set transistor final tadi, kita untuk beban tersebut yang 500 kali 2 per channel itu butuh hanya 4 set saja teman-teman ya. Sedangkan masih sisa kisaran 5 set ya, masih sisa kisaran 5 set lagi. Nah, 5 set ini bisa teman-teman buat menjadi beberapa channel, bisa untuk beban speaker yang lainnya ya. Contohnya misalkan 5 set ini bisa untuk 1800 kali 2, itu bisa teman-teman. Saya pun gunakan beban itu, menggunakan final 5 set saja. Dengan ketentuan PSU sama transistor final sudah sesuai. Seperti perhitungan ini sudah sesuai antara PSU dan juga transistor final ya. Ketemunya berapa? 9 set. Sudah terpakai 4 set nih. Channel 1 2 set, channel 2 2 set. Berarti masih sisa 5 set. Nah, 5 set ini bisa untuk beban berikutnya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi dasarnya seperti itu. Teman-teman memahami perhitungan ini agar teman-teman semuanya bisa menentukan nilai-nilai yang akan teman-teman tempatkan pada tempatnya. Seperti itu ya. Jadi yang jelas tidak boros, tapi bisa untuk beberapa channel. Teman-teman semuanya, ini ada kabar baik dari teman-teman kita. Teman kita yang sudah praktikan itu membuat rangkaian power ampli menjadi 5 channel teman-teman semuanya. Bayangin saja 5 channel yang dibuat ya. Dengan 5 channel tersebut tentunya dia transistor final kalau salah keseluruhannya 23 channel. Nah, 23 set dibagi menjadi beberapa channel sampai menjadi 5 channel. Untuk bebannya berapa? 2600 kali 2, 1800 kali 2, 1800 kali 4, terus 1200 kali 2 sama berapa lagi itu lupa. Lumayan banyak. Jadi bisa untuk beban speaker berapa? 10 speaker. Satu power ampli saja teman-teman. Bayangin, jadi kita tidak perlu menggunakan power ampli yang begitu banyak. Nah, dasarnya seperti itu teman-teman semuanya. Jadi semoga Mas Talu melihat video ini dan tentunya mempelajari. Dan untuk teman-teman semuanya, ini bisa jadikan suatu inspirasi untuk teman-teman semuanya. Kalau teman-teman semua ingin merakit, tentu bisa sesuaikan dengan perhitungan yang ada. Dan tentunya sesuaikan dengan beban, sesuaikan dengan PSU yang kita buat, sesuai dengan transistor final yang kita buat, dan kita bagi sesuai dengan beban yang kita miliki. Pahami teman-teman semuanya apa yang saya jelaskan. Semoga teman-teman semuanya memahami dengan baik dan tentunya mempraktikkan
kemungkinan. Jangan khawatir, sudah banyak sekali yang mempraktikkan perhitungan ini dan alhamdulillah aman-aman saja. Nggak usah jauh-jauh. Saya pribadi sudah semuanya mempraktikkan dan teman-teman semuanya sudah banyak mempraktikkan. Dan insya Allah teman-teman semuanya akan mendapatkan manfaat dari apa yang telah banyak teman-teman pelajari di dalam channel YouTube ini. Mungkin itu saja atau itu saja yang saya dapat sampaikan untuk teman-teman semuanya. Dan apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya, mohon maaf, mohon dikoreksi oleh teman-teman semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.